Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahaudin Saputra Sibuan. Saya dari kelas IKOR 2020C. Di sini saya akan memberikan tugas saya dengan presentasi video dengan judul protein. Baiklah, berikut saya akan mulai presentasi saya. Yang pertama, jenis-jenis protein. Jenis protein ada 7. Yang pertama adalah protein hormon. Hormon protein itu bertugas mengatur tindakan fungsi hormon dalam tubuh. Lalu yang kedua, protein enzim. Protein enzim bertugas sebagai pembentuk enzim, yakni zat yang mendukung terjadinya reaksi zat kimia. Lalu ketiga, protein struktural berfungsi untuk mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Lalu ada yang keempat, protein antibodi, disebut juga protein defensif. Protein yang melindungi organ-organ tubuh, tulang, dan lain-lain. Lalu ada kelima, protein transport. Protein transport berfungsi sebagai pengantar molekul dan zat gizi dalam tubuh. Lalu ada 6, protein pengikat. Protein pengikat ini seperti protein recovery, protein yang menyembuhkan cedera-cedera atau sobek di otot atau luka-luka cedera, luka di luka luar. Lalu ada 7, protein penggerak protein. Protein penggerak protein ini bertanggung jawab untuk pergerakan otot dalam tubuh. Jadi begitu ya teman-teman. Lalu saya ada contoh makan sajian per hari. Setiap manusia paling nggak harus makan 3000 kalori. 3000 sekitar 3000 kalori atau 3500. Jadi saya punya contoh untuk makan di bawah kalori. Makan pagi dengan 200 gram protein, 200 gram karbohidrat, lalu 100 gram sayur-sayuran. Lalu makan siangnya ada 400 gram protein, 300 gram karbohidrat, lalu 200 gram buah-buahan. Kenapa? Karena siang hari tubuh pasti banyak bergerak dan melakukan aktivitas. Jadi setidaknya kalori yang diberikan pas saat makan siang harus banyak. Lalu ada makan malam. Makan malamnya dengan 200 gram karbohidrat, 200 gram protein, 100 gram karbohidrat, dan 100 gram buah-buahan. Kenapa malam sangat sedikit? Karena perut saat malam hari sudah recovery tubuh-tubuh yang sudah rusak atau harus diperbaiki. Lalu saya ada punya perbandingan protein. Di sini saya akan membandingkan hanya 3 dari bentuk macam-macam protein. Yang pertama ada brokoli, lalu ada gandum, lalu ada tempe. Mari kita simak tabel-tabelnya. Brokoli punya kalori rendah, bahkan paling rendah, dan dia kaya nutrisi. Proteinnya hanya sedikit, tapi dia kaya nutrisi. Jadi kalau untuk diet, biasanya brokoli adalah opsi yang paling tepat untuk diet. Lalu ada gandum. 100 gram gandum terdapat 340 kalori. Banyak, tapi banyak juga efek negatif dari gandum. Dan proteinnya ya tidak banyak banget gitu, tapi kalorinya gede. Lalu ada tempe kalau di bagian diet tidak terlalu sering untuk dijadikan opsi diet. Karena apa? Selain karbohidratnya tinggi, kalorinya juga banyak. Sama-sama bagus, tapi ada masing-masing efek negatifnya. Tidak terlalu banyak. Lalu saya ada protein bagi tubuh atlet. Protein bagi tubuh atlet sangat berperan penting. Karena apa?
selain untuk kebugaran ototnya dan mengurangi kesakitan saat atlet-atlet yang terkena cedera. Protein juga berperan sebagai opsi makan atau menjadi makanan utama. Mengapa? Karena atlet setidaknya butuh makan sebanyak 3.500 kalori karena dia harus membakar kalori sebanyak yang dia makan untuk menstabilkan berat badan tubuhnya. Protein bisa jadi bahan makan utama, tapi jangan terlalu banyak, akan menyebabkan komplikasi yang lain. Lalu fungsi protein, kembali lagi fungsi protein adalah fungsi protein diperlukan untuk membentuk otot, jaringan tubuh, penyembuhan tubuh, memperkuat, dan protein sangat penting perannya apalagi untuk diet. Lalu efek positif dan negatif pada protein. Efek positif tidak lain seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu efek negatifnya adalah bisa menaikkan berat badan juga. Terlalu banyak bisa menaikkan berat badan karena kalorinya juga berbeda-beda, dan kalau kita makan berlebihan apalagi tidak kenyang, pastinya bakal berat badannya naik. Lalu menyebabkan sakit ginjal karena ginjal harus butuh mencerna bahan-bahan makanan yang ringan, tidak seperti protein yang lumayan berat. Lalu bisa menyebabkan sakit perut atau gangguan perut lah. Setidaknya kan tubuh harus seimbang makannya dengan kebutuhan tubuh. Lalu soal susu whey protein, saya juga minum susu whey protein. Saya diet, saya minum, tapi saya tidak makan nasi. Kalau saya minum protein dengan makan nasi, itu bakal menaikkan berat badan saya, karena saya sudah memakan karbohidrat, lalu saya meminum protein yang begitu banyak. Susu hanya mengandung protein. Memang tidak langsung kelihatan gemuk, tapi itu adalah program diet. Biasanya dipakai untuk program diet sesuai supaya kenyang, untuk mengganti tenaga yang sudah digunakan saat berolahraga oleh atlet. Lalu begitu saja presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.